Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Hai adik-adik. Halo Kak. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sehat selalu, sukacita. Wah, kayaknya belum semangat nih adik-adik. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sehat selalu, sukacita. Adik-adik, tema ibadah kita dalam minggu ini adalah Dengarkanlah didikan orang tua. Oke, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi, tapi lebih semangat lagi adik-adik ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memimpin kami, sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu walaupun kami hanya di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan satu persatu anak-anak sekolah minggu Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dan juga berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu siap mendengarkan firman Tuhan, siap bernyanyi, memuji nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah menyiapkan Alkitabnya ya? Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Engkau yang selalu membimbing dan menjaga kami dimanapun kami berada. Dan terima kasih juga Bapa buat hari ini, karena kami masih dapat beribadah. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk memahami isi dari firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dibuka ya. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak,
lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Firman Tuhan kita hari ini dari Amsal 1 ayat 4. Firman ini ditulis oleh Salomo adik-adik. Salomo itu siapa ya? Salomo itu anak dari Daud. Ibunya bernama Betseba adik-adik. Kitab Amsal ini ditulis berdasarkan kehidupan dari Salomo sendiri adik-adik. Salomo di sini ingin mengajarkan kita sebagai anak-anak yang baik, kita harus mendengar didikan dari orang tua kita. Supaya kita beroleh atau menjadi anak yang baik. Karena apa yang diberikan oleh orang tua kita itu pasti yang terbaik buat kita. Supaya kita dapat menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua. Adik-adik masih ingat ya hukum Taurat kelima? Ya kan? Yuk sama-sama yuk ucapin hukum Taurat kelima. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gimana sih kakak menghormati orang tua? Gitu ya. Nah ini sesuai dengan tema kita hari ini. Mendengarkan didikan orang tua. Cara kita untuk menghormati orang tua, kita harus mendengarkan didikan orang tua adik-adik. Firman Tuhan hari ini berhubungan juga dengan firman Tuhan kita 2 minggu yang lalu. Ayo masih ada yang ingat tanggal 8 Agustus? Ingat nggak temanya apa? Jadilah anak yang membanggakan. Kita menghormati orang tua kita dengan cara apa tadi? Mendengarkan didikan orang tua kita. Maka orang tua kita akan menjadi bangga kepada kita kan? Pasti dong. Nah di firman Tuhan kemarin itu ada ini loh adik-adik cerita tentang siapa? Ingat nggak cerita tentang siapa? Baru 2 minggu yang lalu loh. Ya cerita tentang si Kaleb. Masih ingat dong? Si Kaleb yang main-main di luar. Terus apa coba? Kakinya kotor padahal mamanya udah bilang ya sama dia ya. Kaleb nanti kalau masuk rumah sepatunya dibuka ya. Dia cuma jawab, ya mom, dia bilang gitu kan. Tapi apa yang dia lakuin? Wah dia lupa adik-adik. Dia masuk ke rumah pakai sepatunya. Padahal mamanya tadi baru ngepel. Akhirnya apa? Rumahnya kotor lagi. Oh papanya lihat. Dia ajak deh si Kaleb untuk membersihkan rumahnya. Ya kan? Lalu papanya mengajari si Kaleb untuk apa? Mereka buka Alkitab dari mana? Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu. Ya kan adik-adik? Dia bilang si Kaleb harus menaati setiap apa yang diberitahukan atau diajari oleh orang tuanya. Setelah itu apa lagi yang Kaleb lakukan? Ya Kaleb bermain-main, kelerengnya hamburan. Lalu mamanya datang, Kaleb kita mau ibadah keluarga, susunin mainannya. Apa yang terjadi? Awalnya Kaleb nggak mau ya, awalnya Kaleb mau pergi. Terus dia ingat ajaran dari ayahnya, ajaran dari papahnya. Terus dia terbayang apa coba? Papanya jatuh karena kelereng-kelereng dan mainannya. Wah Kaleb nggak mau kayak gitu. Akhirnya Kaleb menyusuni mainannya. Nah kita juga harus seperti itu. Kita juga harus mengingat apa yang udah orang tua kita ajarkan sama kita. Ya kan adik-adik? Kita harus mendengarkan apa yang orang tua kasih tahu sama kita. Bukan hanya mendengarkan, banyak nih anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu nih. Pasti gini, ayo susun bajunya gitu. Iya mak, tapi pergi. Ya kan? Bukan disusun. Nah nggak boleh kayak gitu. Seperti si Kaleb tadi, awalnya dia salah. Akhirnya yang keduanya dia
mengingat apa yang dibilang sama mama sama papanya. Seperti itu juga adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Harus mengingat apa yang diajarkan orang tua kita itu pasti untuk baik. Dan kalau kita mendengarkan segala ajaran dari orang tua, pasti kita akan menjadi anak yang membanggakan. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua kita semuanya itu untuk kebaikan kita. Gak ada orang tua yang mau ngajarin yang jelek-jelek untuk anaknya kan. Orang tua itu pengen anaknya itu lebih hebat daripada mama sama papa. Doanya orang tua pasti anak-anaknya harus lebih hebat dari orang tuanya. Jadi adik-adik di rumah harus senantiasa dan selalu mengingat ajaran dan didikan dari orang tua. Bukan hanya mendengarkan, tapi melakukannya. Yang kedua ada lagi loh adik-adik yang paling harus kita lakukan. Apa yuk? Mendoakan orang tua kita. Ya adik-adik, orang tua kita, papa udah bekerja, mencari nafkah untuk kita, membiayai kita, mama udah mengurus kita di rumah, sepanjang hari dia kasih waktunya untuk kita. Jadi apa yang kita harus lakukan lagi? Selain membuat mereka bangga, kita harus selalu mendoakan mereka adik-adik, itu wajib. Hal yang wajib dilakukan anak-anak itu adalah mendoakan mama sama papanya supaya diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki, dilindungi dimanapun orang tua kita berada. Ya adik-adik, kita harus ingat ya adik-adik, ajaran dari Salomo ini, Salomo selalu mengingat ajaran-ajaran dari orang tuanya. Makanya dituliskan dia di Amsal supaya kita dapat mengikuti apa yang dilakukan Salomo, mendengarkan setiap didikan dari orang tuanya dan menjadi kebanggaan buat orang tuanya. Adik-adik, sampai sedemikian firman Tuhan kita adik-adik. Kita berdoa, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan didikan dari orang tua kami. Karena kami yakin dan percaya segala apa yang dilakukan orang tua kami itu adalah untuk yang terbaik buat kami. Jagai orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Begitu juga dengan kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Ajari kami ya Bapa untuk senantiasa dengar-dengaran dan melakukan segala apa yang diajarkan oleh orang tua kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan. Yuk semuanya berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan untuk ikut ibadah sekolah minggunya hari ini? Ayo kita kembali lagi naikkan pujian untuk lagu yang keempat, mengasihi dan taat. Semuanya, ayo kita bangkit berdiri. Rapikan kaos kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup menurut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi, harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi, harus kulakukan, itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan ayat 2-nya ya, tetap semangat. Berbaik hati pada semua teman, menolong mereka yang susah. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup menurut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat
Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masuk ke dalam kreativitas. Kreativitas kita hari ini ialah ayat hafalan. Dan ayatnya terdapat di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Diingat ya adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itulah ayat hafalan kita buat hari ini. Dan jangan lupa ayat hafalannya kalian hafal dan dikirim ke grup sekolah minggu. Kakak tunggu sampai hari Rabu jam 9 malam. Terima kasih. Adik-adik, kita masuk di lagu terakhir di ibadah kita hari ini, yaitu lagu yang kelima. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 11, Parange Akan Nadingkan. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita dengan kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali yang pertama, kita harus senantiasa selalu mengingat hukum Taurat yang kelima, yaitu menghormati orang tua dengan cara mendengarkan didikan orang tua. Yang kedua, yang paling penting adik-adik dan wajib kita lakukan adalah mendoakan orang tua kita ya adik-adik. Karena situasi pandemi masih belum berlalu, untuk itu kakak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik di rumah supaya rajin cuci tangan dan makan makanan yang bergizi, dan kalau boleh menghindari kerumunan, serta kalau tidak perlu gak usah keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, ingat selalu menggunakan yang namanya masker. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!